wabarakatuh. Masih lemes sih. Apa saya juga lemes kali Ibu. Coba semangat lagi Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ihsani wa syukru laula taufiqi wa imtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Jemaah sekalian, kaum muslimat, terpancar dari wajah ibu-ibu semua senang dan bahagia karena mau rihlah. Dan semoga nanti rihlahnya lancar ya Bu. Pulang-pulang dapat oleh-oleh ya, dapat cerita, dapat barokahnya, dapat manfaatnya. Satu syaratnya, belajar ilmu dulu, gitu. Karena insya Allah semua yang kita lakukan kalau dilandasi dengan teori ilmu agama, syariat, nanti amal kita akan mentes, akan berkualitas, akan berbobot. Dan salah satunya mungkin insya Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita coba ulik sedikit sih. Kemarin sempat saya agak meraba-raba, ini temanya keutamaan rihlah apa safar gitu ya. Dan di situ dua hal yang sedikit berbeda jamaah. Rihlah itu dalam bahasa Arab artinya orang itu jalan-jalan ya. Jadi kan jalan-jalan ke Jogja nggak cukup jadi kita. Cuma kalau rihlah itu dalam bahasa kamus disebut dengan seseorang itu berjalan dari tempat A ke tempat B, itu rihlah. Makanya ada istilah oleh para ulama disebut rihlah ilmiah. Seperti ibu hari ini dari rumah ke sini itu rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu artinya apa? Ngaji ilmu. Nah gitu. Ada nggak kira-kira rihlah to'amiyah? Rihlah makan-makan. Pertanyaannya ibu besok itu rihlah yang mana? Ayo. Rihlah yang untuk tamasya atau rihlah ilmiah atau rihlah tamattu'ah? Rihlah yang sifatnya untuk mengambil ibrah pelajaran, mengambil ilmu, pengalaman, studi banding ya. Atau rihlah yang sifatnya untuk senang-senang, atau rihlah yang untuk ngecas ilmu ibu-ibu semua. Nah, monggo lah. Silakan diterjemahkan dengan versi ibu-ibu. Tapi yang jelas saya ingin sampaikan di sini terkait dengan adabnya jamaah sekalian. Karena ini penting sekali ketika berbicara masalah rihlah atau dalam tambahan materi ya safar. Tidak kita pungkiri jamaah sekalian, hukum rihlah itu mubah, boleh. Hanya sekedar apa? Boleh. Rihlah yang mendapatkan keutamaan yang ganjarannya agung dan besar itu di 3 masjid. Jadi ibu-ibu kalau rihlahnya mau berkualitas benar-benar, rihlahnya langsung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Istiqlal belum level itu. Karena yang punya keutamaan itu 3 masjid itu. La tasaddur rihal illa salasi masajid kata Nabi. Jangan kita rihlah ya, jalan-jalan maksudnya yang ada ganjarannya besar kecuali 3 masjid. Makanya ini panitia saya tantang bulan besok rihlah ke 3 masjid. Ya. Oh nggak diamini aja. Terlambat berarti agak lambat berarti. Saya doakan ibu semua bisa rihlah ke 3 masjid. Yang sudah rihlah semoga diberikan oleh Allah rihlah berkali-kali. Karena rihlah di 3 masjid tadi jamaah sekalian itu pahalanya besar. Ya. Bahkan Nabi sebutkan tidak boleh orang itu rihlah illa fi salasi masajid. Tidak boleh rihlah atau bepergian kecuali di 3 masjid yang artinya di situ ada pahala besar. Masjidil Haram, Masjidi Hada,
Karena Nabi berbicara di kota Madinah, wa Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Haram berada di Mekah dan Masjid Nabawi berada di Madinah dan Masjidil Aqsa berada di Palestina. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, walaupun tiga ini yang istimewa, boleh nggak ya kita lihat-lihat, jalan-jalan, refreshing? Karena ibu-ibu saya yakin kalau di rumah itu padat dengan kegiatan kita. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, kegiatannya nggak pernah berhenti. Sinten? Ibu-ibu yang dari pagi sampai malam nggak pernah tidur. Enten buatan? Wah, kalau dari wajah-wajahnya sih ahli tidur nih gimana aja. Tapi saya yakin bahwa ibu-ibu itu aktivitasnya padat, maka kadang-kadang rihla itu penting, tamasya, ya. Nah ini yang menjadi catatan kita bersama, jenengan niatkan untuk menghibur diri jamaah. Okay? Jangan sampai jenengan habis kondur rihla malah stres. Stresnya apa? Bayar utang. Jangan. Habis rihla itu harusnya fresh, senang, bahagia. Lah kok jenengan kondur dari Jakarta malah mikir, lagi gimana nanti bayar ini, bayar itu. Okay? Nah, kalau buat rihla itu adalah fresh, senang, monggo silakan, hukum asalnya mubah. Nah, insya Allah jamaah sekalian, rihla itu kalau kita dalam kurung safar itu ada keutamaannya banyak. Tapi kalau rihlanya ya 3 masjid tadi. Tapi kalau kita bicara safar, saya bilang jenengan Jakarta insya Allah kategorinya apa? Safar. Nabi kita pernah bersabda, ya, dalam jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian daripada sesuatu yang gak enak jemaah. Saya mau bilang adab itu siksa, kok agak pedes bahasanya gitu. Maka saya ganti bahasanya, safar itu bagian daripada perkara yang tidak menyenangkan. Makanya nggak ada jamaah sekalian orang safar itu kemudian di tengah perjalanan, ya pasti semua safar itu pertama habis uang, gitu. 2 sakit badannya. Senangnya itu apa sih jamaah? Selfie di tempat yang kita tuju kan? Jangan bisa foto dengan temennya. Tapi setelah dengan kondur pulang, badan ini kayak kenapa nih? Bau-baunya mulai kendor. Apalagi usia-usia muda kayak jenengan. Insyaallah. Saya yakin tuh butuh dia servis total ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting jenengan happy, senang, wis gitu aja. Tapi kata Nabi bahwasanya safar itu qit'atun minal adab. Dia bagian yang termasuk tidak menyenangkan. Dari mana? Yamna'u ahadahum ta'am. Kadang-kadang safar itu ya makannya terbatas. Ya, panitia nyedain cuma box kecil itu loh jamaah. Ya nggak ada pilihannya, cuma ayam goreng kita. Jangan mau pilih bebek goreng, nggak ada. Ya, makanya terbatas. Minum pun kadang-kadang cuma aqua, mau es teh nggak ada. Ya. Ini menunjukkan bahwa safar itu memang ya makan terbatas, wasyarab, wanaum. Tidur pun juga terhalang. Ya ada sih kadang-kadang orang safar dari alif sampai iya tidur terus juga ada. Jadi mulai starter mobil, breng, sudah. Kemudian brengnya diberhentikan, melek. Nah itu ada juga. Tapi kayaknya di ibu ini nggak ada. Jangan baru direm sudah, gitu. Muntah-muntahnya kan betul. Ya. Sehingga kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah, fa idza qada nahbah falyu'ajjil ila ahlihi. Jika ibu-ibu nanti setelah rihla, setelah safar, langsung kondur pulang, Bu. Kalau hajatnya sudah selesai, selfie fotonya sudah selesai, jaringan pulang. Kenapa? Karena itu sunahnya. Jadi kalau ibu-ibu safar besok berapa bulan? 3 hari. Oh, saya kira sebulan, Bu. Wah, berarti nggak jadi seneng, ke? Perjalanan sehari, jaringan kondur sehari. Berarti sehari. Sehari pun di sana jangan nggak itu. Beres-beres, bersih-bersih, mandi, tinggal setengah hari. Jalannya dihitung 5 jam. Tinggal berapa? Sekitar 7 jam. 7 jam jenengan baru masuk ngantri, tinggal 2 jam. Ketemu di tempat yang dituju cuma 1 jam jemaah. Tapi ya seneng, ya. Menunjukkan kalau rihla itu menyenangkan. Makanya kenapa rihla dikatakan rihla? Karena dia tamas sabit tamattu. Ada sebuah kenikmatan. Kendati demikian, maka adabnya hendaknya segera kembali kalau selesai
rihlah atau safar. Nah, poin penting jamaah sekalian yang perlu jenengan catat sebelum besok rihlah, sebelum besok safar atau bepergian. Tanggal pinten jamaah safar? 20 Februari. 20 Februari. Ya, bentar lagi lah. Ya. Pertama jamaah sekalian sunahnya nih, ya, dicatat. Istighbab at-taudhi'u lil musafir. Panjenengan pamitan kali sinten? Tetangga. Nah, pamitan sama suami panjenengan ibu-ibu wajib. Kalau jenengan nggak diizinkan jangan ngeyel. Percaya sama ustadz. Nggak boleh. Ya kecuali kalau suami pas lagi moodnya nggak bagus ya jangan dulu ngomong. Nanti kalau suami kita moodnya baik jamaah. Oke? Mood baik itu simple kok jamaah. Ini tak kasih resep nih. Wah, ini suami nih. Jangan kalau mau ngomong sama suami biar moodnya apik dan bagus, jenengan dandan yang cuantik pol maksimal ibu-ibu. Kalau 1 sampai 10 dengan dandan di angka 11. Pokoknya lebih gitu. Ya, terus manja-manja gimana gitu, Pak. Itu loh Pak, jamaah syuhada enten jalan-jalan, Pak. Mbok diizinkan nggih, Pak. Oh iya, udah langsung tuh, Bu, ya. Syaratnya jenengan wasiat kepada suami atau keluarga itu istidak. Maka izin kepada suami khususnya, karena saya bicara sama ibu, maka hukumnya wajib jamaah. Ya ngapunten bagi ibu-ibu yang barangkali suaminya sudah duluan ya pamitan lah sama keluarga, jangan langsung pergi jelanting gitu. Nanti tanya-tanya sama tetangga itu ibu kemana itu gitu. Karena ternyata dalam fikihnya disebutkan istighbabut taudi au tauqi misal musafir. Dianjurkan untuk berpamitan kepada orang yang di rumah, ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita pernah bersabda, astaudi Allahu dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Kata Nabi kita bersabda, aku titipkan kamu wahai keluargaku, ya, kepada Allah agamamu, amanahmu dan amal terakhirmu. Jadi mungkin ibu-ibu kalau kemudian mau pergi bilang ke keluarga, Pak, Bu, keluarga besar saya titip, sampean jaga sholatnya. Siapa tahu jenengan, ya kita gak berharap jamaah aja. Safar itu punya potensi besar terjadi musibah. Loh, kok malah nakut-nakut tuh Ustaz nih? Boten. Ingatkan, ya. Kalau jenengan sudah amanah, sudah wasiat, sudah berwasiat, sudah mengatakan pada keluarga, jaga amanahmu wahai keluargaku. Saya mau pergi. Jaga sholatmu, ya. Karena kalau kita wasiat seperti ini, maka kata Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan, kharaja ahadukum, ketika seorang itu berwasiat dengan wasiat tadi, kemudian dia keluar rumah, maka semua perjalanannya berkah. Bayangkan jamaah sekalian, jenengan 3 hari, ya, itu kan perjalanan terus. Walaupun momen yang paling istimewa ya mungkin paling ya 2-3 jaman lah. Tapi jenengan kalau dari awal startnya sudah berdoa, ya, dan meminta kepada Allah dengan baik, insya Allah selama perjalanan panjenengan dapat barokah. Walaupun seandainya, ngapunten nyuwun sewu, ada musibah, dan kita nggak berharap je, insya Allah meninggal syahid. Kecuali ada orang yang dia rihlah untuk maksiat. Ya saya yakin lah ibu-ibu semua nggak untuk maksiat, gitu. Masa mau maksiat bareng-bareng di Jakarta? Kan nggak mungkin. Ya. Maka di saat misalnya ada musibah, insya Allah Ta'ala musibah kita mendapatkan kebaikan. Dan Nabi kita pernah juga bersabda, usika bitaqwallahi azza wajal. Nabi pernah mewasiatkan kepada para sahabatnya ketika beliau musafir, saya wasiatkan kepada kalian bertakwalah kepada Allah. Jadi ibu-ibu kalau nanti mau safar, mau rihlah, kumpulkan keluarga dulu, sampaikan, ya Pak, anak-anak, keluarga, saya mau safar 3 hari, mohon doanya. Penting itu, ya. Siapa tahu disangoni, gitu, atau malah biasanya menyangoni, ya. Tapi yang jelas, ketika wasiat kepada keluarga, usikum bitaqwallah. Wahai anak-anakku, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Dan ini jamaah sekalian dalam hadis Nabi dalam Sahih Muslim, wa takbiru ala sarafin. Jadi nanti kalau ibu-ibu naik, niki perjalanan naik apa? Darat apa udara? Oh bus. Kalau busnya nanjak, kata Nabi mengatakan at-takbir ingda syaraf. Kalau nanjak jenengan
Allahu Akbar. Itu sunnah jamaah. Ya. Jamaah. Astagfirullah, astagfirullah. Takbir. Dan itu disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nazak. Ketika nanjak itu perjalanannya dengan menyebut apa? Allahu Akbar. Jadi ini penting jamaah. Wasiat dulu Ji. Yang kedua, fikih dalam rihlah atau safar, hendaknya seseorang itu istihbabu takmir fi safar, milih ketua rombongan. Saya yakin sudah ada ketuanya, nggih. Kenapa ketua rombongan itu penting dalam fikih? Ternyata nada syar'u bil istima anis syara'. Jadi syariat itu menegaskan kalau safar walaupun cuma 3 orang jamaah harus ada pemimpin atau amirnya. Apalagi satu desa ini ya. Harus ada amirnya. Ya, walaupun ibu-ibu tetap harus ada amir yang memimpin. Kenapa? Karena seorang amir ini punya tanggung jawab. Kalau nanti kemudian jamaahnya ada yang hilang, amir tanggung jawab. Makanya sinten ketua rombongan? Ketua Al-Hijrah. Oh, masya Allah. Nggih, siap-siap Bu, dapat pahala banyak atau sebaliknya. Karena amir ini tanggung jawabnya penuh jamaah. Besar sekali seorang amir itu menjadi apa istilah kita? Pemimpin dalam rombongan. Nabi kita pernah bersabda, "Idza kharaja salasa fi safari falyu'ammiru ahadakum." Jika kalian hendak bepergian, maka pilihlah salah satu di antara kalian pemimpinnya. Ya. Apa tujuannya? Satu, mengkonsep ibadah jamaah ya, bukan perjalanan saja. Jadi kita jalan ke mana, pergi ke mana itu bukan hanya untuk senang-senang semata nggih, tapi perhatikan ibadah-ibadahnya. Termasuk salah satunya ya, bagi orang yang musafir, perhatikan dalam bab masalah sholat kewajiban ibu-ibu. Biasanya kalau orang musafir itu nyun sewu ngapunten, agak-agak malas kalau mau mampir ke masjid. Maka solusinya apa? Dalam fikih musafir atau safar boleh ibu-ibu menjamak. Ya, nanti monggo ditanyakan kalau ada permasalahan Ji. Ya, jadi menjamak sholat itu bab masalah sholat bagi musafir, intinya harus ada pemimpin atau amir untuk mengontrol perjalanan ibu-ibu ketika di jalan. Dan tugasnya amir nih ya, kalau ada satu yang sakit, ada satu yang bermasalah, ada satu yang bersengketa, ada satu yang sedang tengkar sama temennya, amir menjadi jembatan. Itu tujuannya jemaah. Ya. Makanya amir itu seorang pemimpin kalau musafir, Nabi sebutkan bahwasanya memiliki ajrun adzim, punya ganjaran yang besar. Ya. Dan seorang amir itu yang dipilih pertama adalah orang yang paling paham bab ilmu musafir. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau engkau hendak memilih musafir seorang pemimpin, pilihlah orang itu yang paling semangat dalam ibadahnya. Kenapa? Karena dia akan sangat berpengaruh jamaah di jalan nanti. Ya, walaupun di jamak ya, jamak takhir atau takdim monggo silakan, itu kesepakatan panjenengan. Tapi yang jelas pemimpin dalam perjalanan itu penting untuk diperhatikan. Tapi yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan, an-nahyu anil istiqbabu al-kabi wal jaros fi safar. Tidak boleh dalam safar ibu-ibu bawa anjing atau lonceng. Masa ada yang membawa anjing kan enggak nggih? Enggak boleh. Nggih. Jadi misalnya kita perpergian enggak boleh bawa lonceng, enggak boleh bawa apa? Anjing. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi kita pernah bersabda, la tashab al malaikatu, malaikat tidak akan membersamai, tidak akan bersama orang yang musafir selama dia fiha kalbun ya wajarosun, selama orang yang perjalanan itu bawa anjing dan bawa lonceng. Ingat ibu, jenengan musafir atau safar atau rihlah, niatkan untuk satu, menyenangkan diri ya, happy biar kita fresh nanti pulang, biar ibadahnya makin bagus, kemudian ada informasi ilmu dari yang kita tuju. Maka imbangi
jenengan ketika bepergian harus hindari perbuatan-perbuatan yang itu menghilangkan berkah. Ya, karena musafir itu juga bisa menghapus dosa kita jemaah. Ya, maka dia itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Dengan catatan tadi, kita rapi dalam syarat dan ketentuan yang kita lakukan dalam syariat. Termasuk diantaranya tidak membawa anjing dan tidak membawa lonceng. Seperti apa contohnya Ustadz? Ya, termasuk diantara lonceng adalah trompet jemaah. Ya, jadi kata para ulama, sababun nahyil jaros, larangan membawa lonceng karena lonceng itu manasir asyaiton. Dia adalah trompetnya syaiton. Ya, makanya kalau rihlah safar nggak boleh itu sambil apa niup-niup apa jemaah? Trompet jangan, dihindari ya. Semua yang berbau kemudian mendatangkan itu adalah kerusakan, maksiat, jangan hindari. Kenapa? Kita nyari berkahnya jemaah. Karena kita nggak tahu usia kita, wallahu a'lam. Bisa jadi yang tadi saya sebutkan mungkin ada musibah atau apa. Kita harapkan kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, ya. Sehingga safar kita benar-benar memiliki barokah yang besar. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam Sahih Muslim, ya, berbicara masalah trompetnya syaitan. Termasuk kalau misalnya di bis itu ada trompet-trompet buatan yang ada di bis itu loh, kan ada TV-nya tuh, nah itu dihindari jamaah, ya, dihindari. Pokoknya semua bentuk kemaksiatan ketika jenengan safar dihindari, ya. Kenapa? Ya tadi saya bilang, kita nggak tahu masalah usia. Bisa jadi ketika kita safar Allah ambil di saat kita bepergian, wallahu a'lam. Ya, maka oleh karena itu solusinya adalah bagaimana kemudian kita menghindari semua ya atribut-atribut yang bisa menyebabkan itu mendatangkan dosa. Termasuk anjing. Ya. Kenapa Nabi sebutkan anjing jamaah sekalian? Karena anjing itu satu, ya. Pernah suatu ketika Nabi itu tanya pada Jibril, ya Jibril, kenapa sampean atau jenengan nggak pernah masuk ke rumahku lagi? Ya. Ternyata kata Jibril, saya nggak masuk akhir-akhir kemarin ya Nabi, disebabkan karena di rumah Anda di belakang ada seekor anjingnya. Ya, dan rumah Nabi itu kecil jamaah, ya, nggak gede-gede amat kayak rumah jenengan, dah. Rumah Nabi itu cukup dipakai ngubur 3 orang. Makanya Nabi itu pernah sholat, ketika ada orang ketok pintu, Nabi buka pintunya. Ya, dan sholat ketika kemudian seperti ini boleh. Inggal hajah, ya, kalau ada kepentingan. Seperti halnya misalnya juga sholat, jenengan ada ular, ada kalajengking, boleh untuk dibunuh jamaah. Ya, misalnya jenengan lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ularnya jatuh, gitu. Jangan bunuh atau jangan lari. Apa teriak? Apa nangis? Kalau ibu-ibu ada 2 kemungkinan, ya kan? Kabur apa teriak? Kalau jenengan ada ular jatuh langsung dibunuh jamaah. Atau ada kalajengking dibunuh. Itu dalam fikih sunnah sholat. Lah Nabi tadi ketika misalnya ada orang ketok pintu, Nabi buka. Kenapa? Rumah Nabi kecil jamaah. Salah satunya suatu ketika ada anjing di belakang tempat tidurnya Nabi. Jadi rumah Nabi itu bisa dimasuki anjing jamaah. Enten ibu-ibu rumahnya yang mirip-mirip seperti ini, anjing masuk ke rumah, bukan dimasukkan ya. Sekarang itu hari ini banyak anjing dimasukkan, bukan masuk sendiri. Artinya apa jemaah sekalian? Rumah Rasulullah itu sederhana. Sangat sederhana sekali dibanding dengan rumah-rumah kaum muslimin dan muslimat hari ini. Tapi kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian membuat beliau dalam bab masalah korban, beliau pernah korban 100 onta jamaah. Ada di antara ibu-ibu yang korban 10 sapi dalam satu momen, 5 sapi, 3 sapi, 2 sapi. Kalau 1 sapi biasa aja, ber7. Ya. Ada di antara kita 1 sapi, mungkin ada, tapi ya tawadu, barakallah. Nabi 100 unta ibu-ibu gak main-main tuh. Padahal 1 unta itu harga berapa sapi? Bisa harga 5 sampai 7 sapi jamaah. Artinya apa? Nabi menunjukkan bahwasanya walaupun beliau sederhana, tetapi kalau masalah bab korban, beliau gak main-main. Ya.
Nah, poinnya adalah kembali ke anjing tadi. Maka oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi ibu-ibu yang punya anjing, hukum memelihara anjing itu nggak terlarang. Dengan 2 syarat. Nah, kalau ibu-ibu menunaikan 2 syarat ini, maka boleh memelihara anjing. 1, anjing tersebut sebagai anjing pelacak atau penjaga rumah. Bukan jenengan yang jagain malah. Kebalik loh ya. Oh Ustaz, aku punya anjing Ustaz, harganya 10 juta. Mau harga 10 juta, 10.000 sama aja jemaah. Nggak akan berpengaruh pada esensi larangan rumah ketika ada anjing yang itu malaikat nggak masuk. Kan eman kita. Pertanyaannya, kalau rumah kita nggak dimasuki malaikat, sinten Bu yang masuk? Setan. Setannya sinten? Ayo. Setannya ya nggak kelihatan Ustadz, mau di rumah gitu kan. Tapi yang jelas kalau malaikat rahmat nggak masuk rumah kita, yakinlah ibu-ibu, setan akan terlibat dalam aktivitas kita di rumah. Tiba-tiba masuk rumah anak kita marah-marah, bapak kita, suami kita masuk marah-marah, kita masuk juga marah-marah, akhirnya keluarga marah-marah. Itu terjadi. Kenapa? Karena mungkin barangkali keberkahannya malaikat nggak pernah masuk. Makanya hindari yang namanya anjing. Kalau punya anjing monggo. Syaratnya 1, anjing penjaga rumah. Berarti taruh di luar. Wah iman Ustaz, nanti diambil orang harganya gini. Beli yang galak. Yang galak kira-kira kalau orang mau ngambil itu takut gitu ibu-ibu. Taruh di luar. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Ini kan dalam bicara masalah fikih. Nah, dalam perjalanan, kenapa Nabi larang kita membawa anjing dan lonceng? Agar perjalanan kita itu barokah, malaikat menyertai, mengikuti kita. Seperti majelis seperti ini jamaah sekalian, masya Allah ya. Setiap harinya itu malaikat ada yang ditugasi Allah Subhanahu Wa Taala yang sifituruqat. Malaikat yang dia itu jalan di pinggir jalan untuk mencari para orang-orang yang dzikir, orang yang ngaji. Ya, makanya di majelis seperti ini dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, faqafathumul malaika. Malaikat akan ada di tengah-tengah ibu-ibu semua. Makanya jangan ngantuk Bu, nanti disenggol malaikat. Ibu ngaji ngantuk. Jangan, tahan Jin. 2 jam lagi lah insya Allah wassalam. Jadi ibu kalau ngaji upayakan melek, walaupun kadang-kadang nggak paham apa sih ustadznya ini, nggak apa-apa. Pokoknya paksa ibu. Ya, kita diberikan kesolehan ilmu itu bonus ya, Ma. Tapi berkah jangan sampai jenengan nggak kecipratan ngaji karena berkah. Ya, makanya salah satunya apa? Malaikat ada di kanan kiri panjenengan, harusnya kita malu ibu, gitu. Harusnya kita semangat, harusnya kita antusias, perhatian dan lain sebagainya. Nah. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu poin ketiga ya. Jadi ketika berbicara safar perhatikan terkait dengan masalah jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, itu intinya ya. Salah satunya adalah dengan membawa anjing dan lonceng ya. Termasuk trompet jemaah. Karena Nabi sebutkan trompet itu termasuk di antara tiupannya syaitan. Ya. Makanya tahun baru kemarin ramai dengan trompet ya. Jangan ikut-ikutan. Jenengan sudah ngaji nggak boleh jemaah. Saya sering sampaikan di mana-mana. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah ngaji ilmu, punya ciri khas perbedaan dengan orang yang nggak pernah ngaji. Lah terus jenengan ngaji bertahun-tahun sama dengan yang nggak pernah ngaji, lah apa bedanya? Harus punya ciri khas. Jenengan sudah ngaji harus beda dengan yang nggak pernah ngaji. Ya bukan berarti kemudian yang nggak pernah ngaji sholatnya 5 waktu jenengan 7 waktu, nggak boleh juga, nggak gitu bukan. Tetap jenengan jadi 5 waktu. Cuma dalam amaliyahnya ibu. Ya, makanya kalau saya lihat rombongan beberapa ada kadang-kadang ya kafilah jamaah mama atau bapak kelihatan ya. Oh ini yang memang fokus di ilmu. Oh ini ternyata kurang ilmunya. Itu kelihatan dari si amalnya jemaah. Karena bahwa ilmu itu amal. Untuk menandai orang itu berilmu atau tidak, jenengan tandai amalnya kayak apa. Kalau amalnya bagus, insya Allah ilmunya bagus. Termasuk dalam bab safar atau rihlah. Ya. Kalau jenengan rihlah nanti tunjukkan, jenengan sudah ngaji, muslimah beneran, sehingga adab-adabnya terpenuhi. Ya. Jangan sampai ketika rihlah nanti, misalnya kemudian kita di luar tidak sebagaimana di dalam atau di rumah. Ya. Nah, tadi jamaah sekalian kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya. Istihbab as-safaru yaumul khamis awalun nahar. Dianjurkan, ya ini dianjurkan jamaah.
bepergian atau safar pada hari Kamis siang. Nah, nggak tahu ini besok ini hari apa ini ya? Senin. Oh, oke, monggo. Ya nggak apa-apa. Diganti Kamis juga bagus, ya. Sunnahnya Nabi kalau safar itu pada hari Kamis siang jamaah. Ya, Kamis siang. Sebagaimana hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an. Jadi Ka'ab bin Malik ini salah satu sahabat Nabi yang pernah disanksi oleh Nabi. Pernah diberikan warning ingatan. Ketika di perang Tabuk, Ka'ab bin Malik gak ikut perang Tabuk jamaah. Ya, jadi perang Tabuk itu ada 3 sahabat Nabi terbaik yang gak ikut perang. Ada Ka'ab bin Malik, ada Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. 3 sahabat ini gak ikut perang Tabuk, termasuk Ka'ab bin Malik. Maka ditanya, kenapa anda gak ikut perang? Gak ada alasan. Ya karena ujian dunia. Kebetulan ladangnya lagi panen sebanyak-banyaknya. Satu lagi peternaknya lagi susu ontanya lagi banyak-banyaknya. Sehingga mereka sibuk dengan dunia. Jadi nggak ada alasan. Maka Nabi berikan hajar jamaah. Hajar itu diberi sanksi. Selama 40 hari tidak ada orang yang boleh berbicara dengan 3 sahabatku tadi, termasuk Ka'ab bin Malik. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Hari pertama beliau mengatakan Ka'ab bin Malik, seakan-akan dadaku sempit dihimpit bumi. Nyapa keluarga nggak disapa, ketemu sahabat didiamkan, ketemu Nabi didiamkan, sampai akhirnya kurang lebih 3 hari mereka nangis, sedih, baru Allah terima tobatnya. Ya, dari tobat itu kalau mau diterima ya dengan hati ke hati. Kalau cuma di lisan astagfirullah wa atubu ilaih itu belum cukup jamaah. Ya. Nah, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik mengatakan, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk. Waktu itu Nabi keluar di perang Tabuk pada hari Kamis. Ya. Wa kana yuhibbu ay yakhruju yaumal khamis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai ketika beliau keluar rumah, safar maksudnya, rikhlah ataupun yang sepadan pada hari Kamis. Makanya jika nanti ibu-ibu musafir lagi atau pergian, coba ngepaskan hari Kamis siang jamaah. Waduh Ustaz, Jumatnya nanti gimana? Jumatan bagi ibu-ibu mau safar mau enggak wajib. Nggih? Ibu-ibu enggak wajib Jumatan, tapi wajib duhuran. Jangan mentang-mentang enggak wajib Jumatan terus enggak duhur, enggak. Ya. Jumatan bagi ibu-ibu mau musafir dan enggak, itu enggak wajib. Tapi bagi bapak-bapak, Jumatan itu wajib bagi mukim dan tidak wajib bagi musafir. Contoh, biasanya saya musafir nih Bu, maka saya nggak wajib Jumatan. Karena ada 5 hal atau 5 tipe yang tidak diwajibkan Jumatan. 1, as-sobi, anak kecil. 2, wanita. 3, budak. Ya. 4, orang sakit. Sakit yang memang tidak bisa kemudian dia gunakan. Dan yang ke-5, dia bukan mukim, artinya musafir ya, bepergian. Maka kondisi orang yang musafir nggak wajib. Bahkan sholat itu bisa diringkes jamaah. Jenengan monggo nanti mau dijamak qashar atau jamak takhir, jamak takdim, ataupun kemudian jenengan mau mengqashar saja, bukan menjamak, monggo silakan. Itu nanti kesepakatan dari ketua amir perjalanan. Tapi yang jelas dibikin mudah jamaah. Ya, karena safar itu karena sudah berat, semoga dengan ibadah itu tidak memberatkan. Itulah Islam. Ya. Nah, terkait dengan bicara masalah hari Kamis ini, maka Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dengan tegas beliau mengatakan bahwasanya la yakhruju illa arada illa yaumil khamis. Nabi itu kalau beliau keluar, tidaklah beliau keluar kecuali pada hari Kamis. Ya. Kecuali pada hari Kamis. Tetapi hari Kamisnya ada para ulama berselisih pendapat. Kamis siangkah atau Kamis pagi? Ya. Kalau pagi sepakat para ulama ada keberkahannya jemaah. Ya. Termasuk diantaranya panjenengan ibu-ibu kalau mau misalnya mau amal soleh yang berkahnya banyak, lakukan kebiasaan pagi subuh itu jenengan amal soleh. Monggo silakan. Ya, pengajian lah atau baca Quran atau deres atau murojaah atau tilawatul Quran dan lain sebagainya. Nabi kita pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang mereka beraktivitas di waktu pagi.
Ya, makanya orang-orang yang bangun pagi, bangun subuh, itu orang-orang yang insyaallah taala diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibu-ibu, saya yakin kebiasaan bangun pagi kita nggih mboten? Lebih pagi jenengan apa ayam jenengan? Oh, lebih pagi ayam. Nggih. Ayam itu loh jamaah, Masya Allah. Jenengan belajar sama ayam nggih. Serius nih. Ayam itu Allah memang desain makhluknya itu punya keunikan-keunikan masing-masing. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, sama dengan kita. Kita juga demikian ibu-ibu. Kita itu gak ada yang sempurna. Kita banyak kekurangan, ada kelebihannya. Ya. Allah desain ayam itu gak ada ayam subuh itu tidur. Enten betul. Atau ada ibu-ibu yang punya ayam jam 5 masih tidur. Bangun kerja. Enggak. Ayam itu Allah desain jam 3 sudah bangun jamaah. Kecuali yang angkrem. Nggih mboten? Iya. Pulang-pulang ayam itu enggak mikir, pokoknya kerja apa enggak penting, yang penting keluar dulu. Maka di apa namanya? Temboloknya udah penuh makanan. Udah kayak gitu aja aktivitasnya ayam. Pagi keluar, agak siangan dikit pulang, ya. Maka orang-orang yang ketika di waktu pagi dia bisa beramal soleh, maka keutamaannya sangat besar jamaah. Kenapa? Doanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi yang dia beramal. Nah, musafir tadi tidak bilang safar ji. Siang lebih afdol atau pagi? Di sini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan pagi dengan hadis tadi. Ada yang mengatakan siang, kan hadisnya khusus Nabi katakan fi awalin nahar. Ya. Apakah selain Kamis boleh Ustadz? Monggo silakan, gak ada masalah. Dengan safar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap hari safar juga monggo. Ya, gak ada larangan dalam Islam. Ya, tapi dilihat-lihat dompetnya, gitu. Karena safar itu maksudnya bukan masalah apa-apa. Kalau nggak ada uang untuk bensin juga nggak bisa berangkat. Ya, itu harus dipikirkan. Masalah. Baik, teman sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, itu poin ke berapa ibu? Keempat. Berikutnya, salat tatawwu fi safar. Nah, salat sunnah ketika safar. Jadi kalau seandainya ibu-ibu mau salat sunnah di kendaraan untuk salat sunnah nggih, maka monggo silakan. Ya. Sambil apa? Sambil duduk menghadap kiblat. Pastikan dulu arah kendaraan kita ke arah kiblat jamaah baru takbir. Jadi dalam fikihnya, hukum sholat kendaraan di kendaraan itu bagi musafir sholat sunnah. Dan posisi berhenti awalnya ketika ibu-ibu takbir, pastikan menghadapnya otomatis kalau ke kiblat ke barat kan posisi mobil ke barat sih. Apa jenengan membelakangi kan enggak? Maka pastikan mobilnya ke arah kiblat. Ya, monggo silakan sholat sunnah. Tapi kalaupun tidak, maka juga tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena Nabi kita Muhammad bin Abdullah pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilatihi." Nabi pernah suatu ketika beliau safar dan beliau sholat di kendaraannya jemaah. Ya. Dan kendaraannya Nabi dulu bukan mobil kayak hari ini. Kendaraan yang paling mewah dulu itu onta. Jarak jauhnya lebih mewah lagi kuda. Ya, kalau hari ini kuda itu dulu, sekarang itu ya mungkin pesawat lah jemaah. Ya. Karena kendaraan yang paling cepat untuk perjalanan itu dulu adalah kuda. Ya, kalau hari ini mungkin kayak pesawat itu lebih cepat. Nah, Nabi itu kalau sebelum beliau berangkat pastikan menghadap ke kiblat, baru beliau setar. Nah, kalau seandainya belok nanti menghadap ke arah selatan atau utara, maka beliau menyesuaikan arah. Tidak perlu menghadap atau kemudian kita menyesuaikan arah kiblat. Ikutin arah kendaraan kita masing-masing. Berarti kalau misalnya kendaraannya ke arah selatan gimana Ibu? Sholatnya menghadap selatan, tapi hatinya ke kiblat. Gitu, Jek. Kalau ke arah utara juga demikian. Itu kalau Ibu mau melakukan berbicara masalah sholat sunnah di kendaraan. Dan kaifiyahnya, tata caranya, nah ini. Kalau berdiri saya yakin ibu-ibu nggak bisa, karena sulit. Ya. Maka kalau seandainya melakukan sholat sunnah dalam kendaraan, maka pertama cari tempat posisi yang nyaman dulu, duduknya. Ya. Apa yang digerakkan Ustadz? Yang digerakkan seluruh anggota tubuh yang mampu digerakkan. Angkat tangan, mungkin nggak jemaah? Mungkin, angkat tangan. Ruku,
Mungkin lakukan. Sujud? Enggak usah. Ya. Kalau nggak mampu sujud, ya jangan dilakukan. Kalau mampu monggo lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu ibu-ibu semua. Ya. Jadi kalau mampunya standarnya setengah ya monggo lakukan. Karena kapasitas ibu-ibu dalam beramal itu beda-beda. Ada yang masya Allah ya, tumak ninanya bagus sampai gegernya terasa nikmat. Ada yang cepat. Kemampuan dalam sholat bukan masalah itu jamaah, tapi fisik kita. Makanya saya itu kadang-kadang, misalnya kalau di pondok itu kan ada anak-anak muda imam jamaah. Tiba-tiba ada emak-emak sepuh, simba-simba maksudnya, curhat, Ustaz, itu imamnya kok lama Ustaz, capek. Oh nggih Bu, nanti tak bilangin. Saya bilang ke santri, kalau imam tolong perhatikan jamaah. Urufnya di Indonesia itu bacaan panjang-panjang itu nggak disenangi. Apalagi berhadapan dengan ibu-ibu. Lagi mboten Bu. Jadi kan seneng kalau sholat tarawih 2,5 jam gitu. Oh, tobat Ustaz. Habis itu saya wassalam, nggak mau sholat di masjidnya Ustaz. Saya cari masjid yang sekitar kurang lebih ya 7 menit 10 menit aja. Ya, karena uruf di Indonesia itu belum siap jamaah. Satu sholat kemudian kayak di Masjid Nabawi ada 2 kali kloter sholat tarawih itu, apalagi kloter yang kedua tengah malam. Wah. Saya pernah waktu tarawih kebetulan bulan Ramadan di sana, lumayan juga sih. Masih muda juga, masih kakinya getar-getar juga. Saya yakin kalau ibu-ibu sholat di sana langsung. Kenapa? Ya karena kita belum biasa. Ya makanya saya sampaikan, sikon kondisi orang dalam beramal itu berbeda-beda. Ada yang masya Allah kuat duduknya. Saya yakin juga ibu-ibu juga sama, punya amal soleh yang berbeda-beda. Mungkin ada yang kuat baca Quran, gitu. Ada yang kuat barangkali sedekahnya, ada yang kuat barangkali ngajinya, ada yang kuat bantu temannya, bantu orang lain, ada yang kuat gibahnya juga. Macam-macam. Tapi yang kuat gibahnya nggak ada di sini, okay? Paling ada ya 1, 2, 3, enggak ya, 4, 5, 10, ya 15, ya cuma 17 lah Bu kurang lebih. Jadi ketika berbicara masalah kemampuan ibadah, saya yakin kita sesuai dengan tokohnya kita. Tokoh itu kemampuan. Kalau ibu mampunya dengan duduk, bahkan duduknya pun kalau dibuat ruku juga sakit, cukup dengan isyarat jamaah. Itulah Islam. Ya, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berbicara terkait dengan ibadah dalam syariat. Nah, tapi jamaah sekalian kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Berapa yang berikutnya? Ya, doa ketika safar, ya, doa ketika safar atau ketika naik kendaraan itu penting sekali jamaah, karena ya Islam itu kan mengajarkan semua dalam kaifiyah doa, ya. Makanya besok sebelum berangkat ibu-ibu harus wajib hafal doanya ketika mau bepergian. Walaupun kadang-kadang dipandu oleh teman-teman ya, panitia atau mungkin rombongan atau ketua amir, ya. Tapi minimal doa yang harus dipanjatkan, karena dalam hal ini ada doa indar rukubil wasilah as-safar. Ada doa ketika naik kendaraan. Karena kendaraan kita kan mungkin ya alhamdulillah jamaah ya nggak kayak dulu. Mungkin kalau dulu kan ada onta, ada kuda, ya. Ada bigol. Ya. Bigol itu peranakan keledai sama kuda jamaah. Itu dinaiki sebagai tunggangan juga. Ya. Jadi ibu-ibu tahu cempe? Cempe tahu ya? Anak sapi. Betul ya? Kenapa? Oh, ya itu mas saya. Ya itu. Pedet. Kebalik ya? Ya pedet ibu-ibu. Tahu pedet ya? Nah itu bigol, udah. Ya. Ya gede dikit lah gitu. Jadi nggak kayak sapi, nggak juga kayak kambing. Pedet itu bigol. Itu dinaiki jamaah. Tahu keledai? Nah, itu juga dinaiki. Tapi bukan kendaraan utama di zaman Nabi. Kendaraan utama itu kalau nggak onta, kuda. Hari ini kendaraan banyak, ya. Nah, rawan kecelakaan dulu jamaah sekalian. Kalau orang tidak bisa mengendarai kuda atau onta, itu kecelakaannya besar. Ya sama dengan hari ini. Kalau orang nggak hati-hati nyetir, ya nabrak juga. Makanya Nabi kita menyebutkan bahwa Syahidtu aliyan ata bidayatil birukubihi. Jadi kata
Ali ibn Rabi'ah, seorang tabi'in, aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika itu beliau menaiki kendaraannya, ya, wa wada'a rijlaihi ila rukab, kemudian beliau tancapkan atau taruh dua kakinya di sebelah kanan jemaah. Berarti beliau naik kuda ataupun mungkin juga naik onta. Kemudian beliau berkata, Ali bin Abi Thalib menukil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beliau mengatakan Bismillah. Ya, ini saya yakin ibu sudah hafal semua. Ya, doa yang Nabi ajarkan, Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Terus, wama, PR besok diselesaikan, Bu. Sebelum tanggal 20 gitu. 20 Februari jangan hafalkan dulu tuh. Doa yang ketika Ali bin Abi Thalib mau naik kendaraan, beliau taruh kaki kanan kirinya, artinya sudah siap untuk jalan. Beliau berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin. Jangan baca itu jemaah. Ya. Tadi kalau sebelum keluar rumah ya bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, selesai. Naik kendaraan dengan doa itu. Kenapa? Karena doa ini ketika kita baca kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sampai tujuan selama perjalanan jenengan diberkahi. Kalau seandainya, naudzubillah, kita nggak berharap jemaah, ada musibah itu menjadikan berkah untuk kita. Kalau meninggal, insya Allah syahid. Ya. Kalau nggak pakai doa itu, meninggalnya apa? Sangit. Berarti kebakar ya mobilnya. Ya insya Allah enggak lah. Insya Allah seorang muslimah asal beriman kepada Allah, musibah itu bisa menjadi penghapus dosa jemaah. Ya, dengan catatan kita sabar dan ikhlas. Nah, tapi kemudian Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa di tengah kendaraan, nah ini, ya, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah. Kenapa? Karena perjalanan itu nggak ada yang tahu. Ketika di saat orang itu banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Taala kita semakin barokah. Ya. Makanya lagi-lagi ketika di kendaraan usahakan menghindari semua bentuk-bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita pernah menyebutkan di tengah kendaraan atau di tengah perjalanan, maka Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW pernah mengatakan, Ya Allah, berkahilah orang-orang yang mengucapkan tasbih, tahlil dan tahmid. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, monggo nanti bisa dalam hati ataupun dalam lisan kita lafadzkan doa-doa tersebut jemaah. Ya, kenapa? Satu, keberkahan dalam perjalanan kita. Ya, dan itu penting sekali jemaah. Karena kita nyari apa sih sebenarnya? Ya berkahnya itu. Ya, walaupun ya sisi lain kita mencari kenikmatan dalam safar atau dalam rihlah, tetapi keberkahannya itu juga jauh lebih penting. Nah, baik, poin berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah. Karahiyatul qudumul musafir ala ahli halailan. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi kalau bisa dihindari. Ya. Dibenci pulang perjalanan di waktu tengah malam. Nggak tahu ini, besok tengah malam nggak pulang ya? Pasti tengah malam gitu, karena ngepaske. Besok pagi aktivitas. Kenapa sih jamaah sekalian kalau malam itu kurang afdol lah, nggak bagus. Satu kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah, kata Jabir bin Abdullah, Nabi kita pernah bersabda, nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat ruqa ar-rajulu ahlahu lailan. Nabi melarang seorang suami, konteksnya, ketika dia pulang kepada keluarganya, ke rumah maksudnya, ketok pintu di tengah malam. Nah, saya tanya ibu-ibu, tengah malam versi kita jam pinten ibu-ibu? Jam pinten? Jam 12. Enten pendapat malih? Barangkali ada pendapat jam 1 Ustaz, jam 10 Ustaz. Sepakat jam 12? Sepakat ya? Ibu-ibu kok bisa mengatakan jam tengah malam jam 12, argumennya dari mana? Nah, Bu? Tengah malam, je. Ya pokoknya jam 12 Ustaz, titik gitu aja. Ini buat tak kasih konsep, je, tak kasih rumus. Hitung tengah malam itu ibu-ibu, jenengan hitung maghrib. Itu malam. Itu masuk malam jamaah.
Pagi itu jam berapa ibu menurut jenengan? Ini harus sepakat dulu nih. Pagi menurut jenengan jam pinten? Subuh jam 4. Oke. Berarti jam setengah 4 itu masih malam, betul? Kalau kita pakai jam 4 subuh loh ya, setengah 4 masih malam? Oke. Jam 4 persis itu jam pagi jamaah. Tengah malam itu jam malam 6 ditambah sampai jam 4 terus dibagi 2. Ketemu jam pinten? 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4. Ketemu jam pinten tengah malamnya? Kalau dibagi 2, 8 setengah 11. Kalau subuhnya itu jam 4 ibu-ibu, maka menghitung tengah malamnya itu dibagi 2, berarti kurang lebih setengah 11. Loh Ustaz kok bisa gitu? Baik. Dalam sebuah hadis Nabi kita pernah menyebutkan sholat isya. Nabi pernah suatu ketika sholat isya jamaah. Beliau sengaja memang nggak keluar bersama sahabat di sholat isya. Beliau maunya sholat tengah malam. Karena sahabat nunggu maghrib bersama Nabi, isya karena dilihat Nabi itu nggak sakit, Nabi nggak musafir, berarti beliau di rumah. Maka ditunggu jamaah sampai akhirnya sahabat tidur semua. Ya, Nabi keluar tengah malam persis. Dan tengah malamnya Nabi kurang lebih jam 11 waktu itu. Kemudian Nabi menyampaikan, loh sahabatku, kenapa sampai nggak pulang? Saya nunggu panjenengan ya Rasulullah, karena kita belum sholat isya dan kami beranggapan tadi jenengan nggak sakit dan nggak musafir. Ternyata sampai jam sekian, jam tengah malam. Maka Nabi katakan apa? Jikalau seandainya sholat isya tengah malam tidak memberatkan kalian, saya perintahkan kalian sholat isya tengah malam. Dan itu sunahnya jemaah. Kira-kira kalau ibu-ibu sholat jam 11 malam isya bisa jamaah semua enggak? Bapak-bapak, wah udah bablas gitu. Udah nggak tahu lagi kemana itu. Karena itu memberatkan umat Muhammad, maka Nabi nggak wajibkan, tidak syariatkan sholat isya di tengah malam jamaah. Padahal sholat isya tengah malam itu lebih afdol. Lebih afdol. Jika seandainya ada satu masjid sepakat, bapak-bapak diumumkan nih, semua jamaah kaum muslimin, kalau ibu nggak wajib ya. Sholat isya kita ganti jam 11 berjamaah di masjid. Diumumkan oleh takmir begitu, kurang lebihnya. Kira-kira yang datang sholat berapa orang jamaah? Kita curiga nih, jangan-jangan yang mengumumkan pun juga nggak datang. Masya Allah, berat jamaah. Ya. Seperti halnya siwak, ya tahu nggak ibu-ibu siwak? Siwak itu kalau kata Nabi tidak memberatkan umatku, saya perintahkan umatku untuk siwak ingdal wudu. Setiap mau wudu, siwakan dulu. Tapi kan berat, gitu? Apalagi ibu-ibu, masya Allah, suruh bawa siwak, mending bawa gincu. Ya. Siwak itu kalau kita pakai sekali, kadang-kadang lupa taruh di mana gitu. Kalau diperintahkan Nabi, berat jamaah, berat. Ya. Tapi Nabi nggak perintahkan, kenapa? Nabi tahu kapasitas umatnya kayak kita ini jamaah, males, gitu. Jika Nabi kasih yang ringan-ringan saja, ya udahlah sholat isyanya duluan, gitu. Nah, kembali ke masalah kita bahwa kenapa ketok pintu malam-malam itu juga hal yang tidak disukai Nabi, karena mengganggu. Makanya kalau dayo atau namu ke orang jangan malam jamaah, ya jangan malam. Nih ibu nih perhatikan sih, kalau bisa nggak usah menerima tamu waktu malam juga boleh. Serius. Kisahnya adalah Sa'id bin Amir jamaah rahimakumullah. Sa'id bin Amir itu dia punya sebuah waktu malam nggak boleh diganggu oleh orang. Orang-orang ketok pintu nggak boleh, nggak diterima selama 18 tahun. Dan Sa'id bin Amir itu presidennya Khimso. Beliau menjabat sebagai presiden ketika diutus oleh Umar bin Khattab 18 tahun. Beliau nggak pernah buka pintu di waktu malam untuk tamunya. Alasannya apa? Waktu malam untuk keluarga. Kalau kita kan beda ibu-ibu. Waktu malam untuk nih contoh. Suami di sebelah, anak di sebelah. Gimana Pak? Sehat Pak? Oh iya. Serius banget.
jenengan kalau bisa ibu-ibu rahimakumullah, kalau malam ini disimpan dulu. Sehingga interaksi dengan anak, suami, keluarga itu ada. Ya, kebetulan saya sedikit juga di parenting pendidikan. Problematika yang sering muncul, ya, retaknya perahu rumah tangga orang itu komunikasi jemaah. Komunikasi. Setan gepeng ini loh, gara-gara komunikasi kita itu yang bermasalah. Tapi jenengan kalau bicara ini kan, wah, pokoknya ini duniaku Ustaz, ini hidupku, matiku. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kok jadi HP gitu? Jadi masalah dalam kehidupan rumah tangga yang saya lihat problematika yang sebenarnya sederhana, tapi itu penting, komunikasi. Ya. Dan gara-gara setan gepeng inilah, ya, yang kemudian terjadi komunikasi yang tidak hangat di keluarga. Nah, tapi jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau bisa, misalnya jenengan safar, kondurnya pulangnya malam boleh, tapi sampai rumah jam 7 pagi atau jam 4 pagi gitu, ya. Itu masruh dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sampai jam itu nggih, Ibu. 10 kurang seperempat nggih, masih 1 jam setengahan insyaallah. Tapi jamaah sekalian, poin berikutnya termasuk di antara rikhlah yang atau musafir yang kita harus perhatikan adalah istibabu sholat rakaataini fil masjid indal qudumil balad. Dianjurkan sholat 2 rakaat di masjid yang kita tuju. Saya nggak tahu rutenya besok mau kemana jenengan, tapi yang jelas masuk masjid, gitu. Upayakan ketika masuk masjid dengan sholat 2 rakaat jamaah di masjid itu. Kisahnya apa? Kisahnya ketika Nabi SAW ini pertama kali ke kota Madinah, beliau bangun masjid apa Ibu? Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang berada di Madinah yang duluan dibangun sebelum Masjid Nabawi. Ini baru istirahat. Ada istirahatnya Bu. Ada breaknya gitu nggih. Masjid Quba itu dibangun pertama jamaah, dan Masjid Quba itu terbesar nomor 2 di kota Madinah. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, ya. Yang kedua Masjid Quba, baru sisanya masjid-masjid yang di pinggir jalan. Ya, sederhana-sederhana itu masjidnya jamaah. Enggak semegah-megah masjid di Indonesia. Ya. Maka ketika kita safar di negeri tersebut, upayakan jenengan nuju ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Kenapa demikian? Karena itu sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nabi kita pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis, karena Nabi SAW idza qadima minas safari dakhala al-masjid fa shalla rak'ataini qabla ayyajlisa. Nabi itu jamaah sekalian kalau beliau safar seringnya ngepaskan waktu duha sampai tujuan. Makanya logikanya tadi beliau berangkat Kemis siang, maka sampai tujuan perkiraan ya diperkirakan lah ya, itu pagi waktu duha. Dan beliau itu masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat. Sama halnya beliau kalau pulang jamaah. Beliau itu kalau kondur pulang, belum pernah beliau masuk rumahnya sebelum beliau masuk masjid sholat 2 rakaat. Ya, ada yang argumen begini, iyalah Ustaz, rumahnya Nabi dengan masjid itu satu tembok. Ya. Wajar kalau Nabi itu mampir ke masjidnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jamaah, bukan masalah dekat dan tidaknya, tetapi Nabi mengajarkan kenapa setiap kita datang ke tempat disuruh sholat 2 rakaat di masjid, agar ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa ketika kita balik pulang disuruh langsung menuju masjid, agar juga demikian. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ikatan hati seseorang itu kalau di masjid rasanya adem. Okay? Apalagi ada AC. Kadang-kadang buat jujukan loh itu. Saya kok buat tidur orang gitu. Adem ini Pak gitu. Waduh. Udah enggak sholat sunnah 2 rakaat, tidur, ya itu yang membahayakan ya. Ala kulli hal jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa ketika berbicara masalah qudum ilal masjid atau sholat rakaatain 2 rakaat ini, yang perlu kita menjadi catatan penting adalah kalau seandainya nanti ibu-ibu masuk ya ke sebuah masjid, maka juga perlu diperhatikan terkait dengan adab-adabnya ya. Dan adab-adab bagi wanita itu beda dengan laki-laki. Jenengan lebih ketat perhatiannya Islam terhadap ibu-ibu atau wanita dalam semua aspek jamaah.
Dalam semua aspek wanita itu mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam syariat. Dari si bicaranya ibu-ibu atau wanita dengan laki-laki itu beda. Dengan cara pakaiannya laki-laki dengan perempuan atau wanita itu beda. Bahkan fikihnya musafirnya laki-laki dan perempuan itu beda. Ya. Termasuk di antaranya tadi kita singgung dikit di awal bahwa hukum asal seorang wanita musafir itu, nah ini poin yang berikutnya juga, harus ada pendamping mahramnya. Boleh nggak Ustadz misalnya kita itu pergi tanpa mahram? Ulama berselisih pendapat. Ada dua pendapat kuat. Yang pertama, boleh dengan catatan thalabul ilmi, belajar ilmu agama yang dimana dibutuhkan bagi ibu atau wanita tersebut. Ya. Dan itu sangat penting jamaah sekalian. Ya pasti izin suami itu penting ya, itu nggak bisa diabaikan. Yang kedua adalah kalau seandainya harus pergi, maka ada kebutuhan yang memang hajatun masah, kebutuhan yang sangat fundamental, kebutuhan yang memang kita anggap itu penting jamaah. Ya, saya nggak tahu nih kepentingan kita masing-masing seperti apa, tapi yang jelas selama kemudian diizinkan dan minimal kalau nggak ada mahram, ada teman sejawat yang membersamai kita. Karena kalau musafir sendirian itu ditemani siapa? Setan. Dan bukankah seorang wanita kalau keluar rumah, setan membuat dia indah jamaah. Maka oleh karena itu sangat diperhatikan nih, mohon ibu semua rahimakumullah, karena jenengan akan bertemu dengan momen di mana jenengan akan mengamalkan ilmu. Tolong diperhatikan benar adab-adab ketika perjalanan dimanapun kita akan safar atau bepergian. Ya. Baik. Yang terakhir jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sampaikan beberapa poin di atas, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, keberkahan di dalam perjalanan kita. Jadi kita pulang dari safar itu mendapatkan kebaikan peningkatan iman jamaah. Ya, ingat, bukan hanya untuk kita senang-senang, bukan untuk kita hura-hura, bukan untuk menghabiskan waktu ataupun harta, tapi ingat pulangnya kita dapat manfaat. Itu rihlah yang mungkin ada berkahnya. Ya. Makanya tamasya dengan rihlah dengan safar itu hukum fikihnya beda jamaah. Ya, makanya tadi tema kita kan keutamaan rihlah. Sedangkan rihlah itu bahasa lainnya adalah untuk berjalan atau perjalanan. Yang istilah lainnya disebut dengan istilah safar. Maka kalau orang itu safar berarti ada tujuan. Tujuan yang dimaksud dalam safar itu adalah kebaikan. Ya, kalau bahasa ekstrimnya itu, kalau ada istilah hijrah, ya, itu orang hijrah dari tempat A ke tempat B. Itu karena dianggap tempat yang dia tempati tidak mendatangkan kebaikan. Dia hijrah di tempat B harapannya mendapatkan kebaikan. Maka dari safar itu harapannya ibu-ibu nanti kondur kembali pulang dapat kebaikan dari apa? Safar kita. Kalau dapat kebaikan, jenengan timbang tinjau ulang manfaatnya safar. Okay? Kalau jangan sampai mendatangkan malah dosa dan azab. Nah, tapi jemaah sekalian kaum muslimat rahimakumullah, demikian yang dapat kita bagikan, semoga ada manfaatnya semoga ada yang bisa kita ambil dari apa yang kita sampaikan, jadi manfaat besok khususnya ya, dan wasiat-wasiat para ulama kita bagi ibu-ibu kalau safar memang luar biasa ketat ya, dan itu menjadi catatan khusus ya, bagaimana ketika musafir nanti atau seorang wanita bepergian, maka hendaknya diperhatikan terkait dengan adabnya. Nah, demikian, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.